Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Unang Nurrahmat dan kedua rekan saya Diana Juliana Vitasari dan Rizky Septika Putri. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi usaha dan energi. Hai teman-teman, di sini saya Diana Juliana Vitasari akan sedikit menjelaskan tentang materi usaha dan energi. Usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Teman-teman sekalian, apakah pernah melihat mobil berjalan, sepeda, dan motor? Itu adalah salah satu usaha. Cara terjadinya usaha adalah yang pertama, adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. Jika tidak ada gaya, pastinya tidak akan terjadi usaha. Yang kedua, adanya perpindahan yang dialami benda. Jika benda itu mengalami perpindahan, maka benda tersebut mengalami usaha. Jadi, secara matematis, usaha dirumuskan W sama dengan F kali S. Cara matematis W sama dengan F kali S. Keterangannya W itu usaha, F itu gaya yang bekerja, dan S adalah perpindahan. W usaha, Joule, gaya Newton, perpindahan meter. Ini tadi adalah rumus umum usaha. Ada lagi, jika usaha itu memiliki sudut, contohnya seperti ini. Di sini terdapat sudutnya. Jadi dirumuskan menjadi W sama dengan F kali cos theta dikali S. Ini jika terdapat sudut yang harus kita cari. Kita masuk yang kedua, yaitu energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Energi terbagi menjadi 3. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau ketinggian. Energi potensial dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H. EP adalah energi potensial, M adalah massa, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian. Yang kedua, energi kinetik. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang bergerak. Dirumuskan energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK adalah energi kinetik, M adalah massa, V adalah percepatan. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik.
dirumuskan menjadi EM sama dengan EP ditambah EK sama dengan M kali G kali H ditambah setengah kali M kali V kuadrat. Itulah tadi sedikit penjelasan dari materi usaha dan energi. Agar lebih jelasnya, akan diberi contoh soal yang akan disampaikan teman saya. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan contoh soal usaha dan energi. Yang pertama, baiklah kawan-kawan, kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 1. Jika benda berpindah sejauh 2 meter, tentukan besar usaha yang dialami benda. Apakah kawan-kawan masih ingat tentang rumus usaha? Usaha dilambangkan dengan W. W sama dengan F dikali S. Ini rumus usaha umumnya. Nah, diketahui F-nya berapa? F1-nya sama dengan 10 Newton. Yang kedua, F2-nya 10 Newton. F3-nya min 5 Newton. Kenapa bisa min? Karena arahnya sebalik dari arah ini, jadi ke kiri, jadinya min. Min 5 Newton. S-nya 2 meter. Berpindah 2 meter. 2 meter. Nah, kawan-kawan sekalian, jika kawan-kawan menemukan soal di sini terdapat cos 60 derajat, kita akan menggunakan rumus W sama dengan F cos 60 derajat dikali S. Nah, kita masukkan rumus. Ini kan F1 dan F2, F3-nya sudah diketahui. Kita langsung masukkan aja. F1 ditambah F2 dikali cos 60 derajat di min 5 Newton atau min F3 dikali S. W sama dengan F1-nya berapa? 10 Newton ditambah F2-nya berapa? 10 Newton. Cos 60 derajat berapa? Ingat kawan-kawan, pada pembelajaran matematika, cos 60 derajat itu setengah dikali setengah. Min F3-nya berapa? Min 5 Newton. Gak usah tulis Newtonnya. Dikali S-nya berapa? Jarak perpindahannya 2 meter. 2. W sama dengan 10 tambah 10 kali setengah, hasilnya 5, min 5 kali 2. 15 dikurangi 5 kali 2. 10 dikali 2 sama dengan 20 Joule. Ini dia jawabannya. Baik kawan-kawan, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Sebuah benda bermasa 2 kg ditarik mendatar di atas bidang datar dengan gaya tetap F sama dengan 10 Newton. Dengan arah tarikan
membentuk sudut 37 derajat terhadap benda di atas, sehingga benda berpindah 2 meter. Hitunglah besar usaha. Sebelum kita akan menggambarnya dulu biar lebih mudah memahaminya. Ini benda bermasa 2 kg. Tarik mendatar di atas bidang datar dengan gaya tetap. F sama dengan, sini F-nya, F 10 Newton. Dengan arah tarikan membentuk sudut 37 derajat. Sudut 37 derajat terhadap benda datar, sehingga benda berpindah 2 meter. Hitunglah besar usaha. Sehingga benda berpindah 2 meter. Hitunglah besar usaha. W sama dengan F dikali delta S dikali cos theta. F-nya berapa? 10 Newton dikali delta S 2 meter. S-nya perpindahannya 2 meter dikali cos theta. Cos theta-nya berapa? 37 derajat. Ingat kawan-kawan, mencari sin dan cos dalam matematika. Sin 37 derajat berapa? 0,6. Dan cos 37 derajat berapa? 0,8. Masukkan lagi, 10 kali 2, 20. 20 dikali cos 37 derajat berapa? 0,8. 0,8. 20 kali 0,8 berapa? 16 Joule. Ini hasilnya. Baik kawan-kawan, kita masuk ke soal nomor 3 tentang energi potensial. Soalnya, batu bermasa 2 kg jatuh dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukan perubahan energi potensial batu tersebut. Ingat rumus energi potensial, EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, kawan-kawan, M-nya kan udah diketahui. M sama dengan 2 kg. G, nah G kan belum diketahui. Hanya 20 meter. Kak, bagaimana sih cara mencari gravitasi? Gravitasi jika tidak diketahui di sini, tidak lain dari gravitasi antara 10 meter per sekon dan 9,8 meter per sekon. Nah, tinggal kita pilih mana yang lebih mudah untuk dipahami. Kakak ambil di sini, kawan-kawan, 10 meter per sekon. Tinggal masukkan rumus EP, M-nya 2 dikali G-nya 10 meter per sekon dikali 20 meter. 20 dikali 20, 400. Apa sih satuannya energi potensial? Joule. Ini dia jawabannya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Sebuah mobil masanya 250 kg. Masanya 250 kg. Bergerak dengan kecepatan. Kecepatan apa? V. 50 meter per sekon. Berapa besar energi kinetik mobil tersebut? Yang ditanya adalah energi kinetik. Apa sih rumus energi kinetik? Yaitu setengah M massa kali kecepatan
kuadrat. Tinggal masukkan setengah. Masanya berapa? 250 kg dikali V-nya berapa? 50 kuadrat, karena di sini kuadrat. 250 dikali setengah, masukkan setengah. 250 dikali 50 kali 50 2500. Setengah dikali 250 berapa? Setengah dikali 625.000 312.000 Joule. Ini dia jawabannya. Baiklah kawan-kawan, itulah tadi mengenai kita membahas contoh-contoh soal tentang usaha dan energi. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahaminya dengan jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Tadi sudah dijelaskan materi tentang energi dan usaha serta contoh soalnya. Di sini saya akan memberitahukan tentang penerapan energi dan usaha. Baiklah, sebelum masuk ke contoh penerapannya, di sini ada berdasarkan gayanya, usaha dibedakan menjadi 3. Yang pertama, usaha positif, yaitu usaha yang dihasilkan gaya searah dengan perpindahan. Yang kedua, usaha negatif, yaitu usaha yang dihasilkan gaya berlawanan arah. Yang ketiga, usaha nol atau netral, yaitu usaha yang dihasilkan gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan benda. Di sini saya akan memberi contoh penerapan usaha positif, yaitu mendorong meja. Itu tadi contoh dari usaha positif. Usaha yang dihasilkan gaya searah dengan perpindahan. Mengapa? Karena saat kita mendorong meja tersebut mengalami perpindahan. Yang kedua, saya akan memberi contoh penerapan usaha negatif. Itulah tadi contoh dari penerapan usaha negatif. Usaha yang dihasilkan gaya berlawanan arah. Mengapa? Karena saat kita mendorong meja dan sebelah sana mendorong meja, maka meja tersebut tidak akan berpindah. Yang ketiga, saya akan memberikan contoh penerapan usaha nol atau netral. Di sini saya akan mendorong dinding. Itulah tadi contoh usaha nol atau netral. Usaha yang dihasilkan gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan benda. Mengapa? Saat kita mendorong dinding tersebut, tidak ada perpindahan atau pergerakan sedikit pun. Itulah tadi penyampaian materi